Apakah warga negara Indonesia boleh masuk Malaysia? Dan gimana persyaratan atau prosedurnya? Biaya yang harus kita keluarkan berapa? Tonton terus sampai habis, jangan di skip. Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faro BMI. Baik geng, di video ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang apakah warga negara Indonesia, khususnya TKI, boleh masuk ke Malaysia, dan berapa besar yang harus kita keluarkan untuk proses karantina, biaya perjalanan, persyaratannya apa saja, dan apa saja prosedur yang harus kita siapkan. Di musim pandemi ini dan sering munculnya virus-virus atau varian-varian virus COVID-19 yang baru, tentu saja kerajaan Malaysia memperketat untuk arus masuk warga asing memasuki wilayah kerajaan Malaysia. Dan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya, Bang, kapan Malaysia buka? Kapan kita bisa masuk lagi? Oke, saya akan menjawab di video ini. Kerajaan Malaysia memang belum membuka untuk pekerja asing yang akan masuk ke Malaysia. Tetapi geng, ada kategori-kategori khusus untuk warga negara asing, khususnya warga negara Indonesia yang akan masuk Malaysia. Apakah boleh? Boleh. Dan yang kategori pertama adalah pemegang PLKS atau Pas Lawatan Kerja Sementara. Familiar kita sebut pemegang permit kerja. Kemudian visa ikut suami atau visa ikut istri. Nah, agar tidak panjang, saya akan membahas dua kategori ini, prosedurnya apa saja yang harus kita persiapkan, dan total biayanya berapa. Saya akan menjelaskan di video ini lebih detail lagi, dengan rincian biaya yang harus kita persiapkan untuk masuk di Malaysia, khusus pemegang PLKS atau Pas Lawatan Kerja Sementara, atau familiar kita sebut pemegang permit kerja yang masih valid, dan visa ikut suami atau visa ikut istri. Pastinya tonton terus, jangan sampai di skip. Follow juga geng Instagram atau fanspage kami di sini untuk mengetahui informasi terkini dari buruh migran Indonesia, dari TKI khususnya dari Semenanjung Malaysia kami fokuskan. Oke geng, dokumen yang pertama yang harus kita persiapkan dan yang tersulit adalah dapat kelulusan dari My Travel Pass. Kita bisa membuka di websitenya mytravelpass.gov.my. Di sana kita bisa mengisi data-data kita, kemudian di-scan data diri kita, dan tunggu approval di email. Setelah dapat approval, baru kita bisa untuk berencana masuk di Malaysia. Dan perlu gengku semuanya ketahui, untuk mendapatkan approval by My Travel Pass ini sangat susah. Bahkan ada teman kita yang sampai 7, 8, 9 kali ke-9 atau kali ke-10 baru dapat kelulusan. Ditolak, daftar lagi, ditolak, daftar lagi sampai dapat kelulusan. Begitu geng. Setelah itu My Travel Pass yang sudah approval, kita bisa bawa ke Batam Center untuk yang lewat Batam dengan membawa PCR test masa berlaku kurang dari 3 hari untuk membeli tiket. Karena untuk Batam Center, khusus yang lewat Batam, masuk di Pelabuhan Johor, kita ada My Travel Pass, kemudian ada PCR, baru dilayani untuk membeli tiket ferry. Itu untuk Batam Center. Untuk flight pun demikian. Sebelum kita masuk ke counter imigrasi keluar, pasti kita sudah ditanya My Travel Pass kita. Oke, itu syarat utamanya. Setelah sudah kita persiapkan, kemudian prosedurnya untuk masuk ke Malaysia. Seperti ini geng. Nah geng, di visual ini saya akan menjelaskan karantina wajib pengembara ke Malaysia. Maksudnya adalah karantina wajib untuk warga negara asing atau istilahnya gitu masuk ke Malaysia. Ada dua kategori di sini geng. Yang pertama adalah 21 hari, kemudian 14 hari. Oke, kita bahas satu persatu geng. Untuk yang 21 hari ini untuk warga negara India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Pakistan yang akan masuk ke Malaysia. Kemudian yang kedua,
karantina 14 hari bagi pengembara dari negara lain. Maksudnya kalau di sini konteks kita untuk warga negara Indonesia yang akan masuk Malaysia, kita menggunakan 14 hari durasi karantina. Maksudnya waktu PCR report kita berlaku kurang dari 3 hari. Dan kalau lebih dari 3 hari, waktu keberangkatan atau waktu masuk Malaysia ini sudah tidak berlaku, geng. Oke, yang kedua, perlu jalani ujian RT-PCR COVID-19 masa tiba di pintu masuk antar bangsa. Oke, jadi setelah kita sampai di pintu masuk, baik di terminal ferry ataupun airport, flight, kita harus menjalani PCR ulang di Malaysia. Selanjutnya, ujian RT-PCR COVID-19 pada hari ke-10. Oke, kita ambil konteks sekarang yang 14 hari untuk warga negara Indonesia. Jadi hari ke-10 kita akan dites ulang atau di swab ulang. Begitu, geng. Dan resultnya akan keluar 24 jam atau 48 jam. Begitu, setelah hasilnya negatif, baru kita bisa keluar, potong gelang, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, begitu, geng. Jadi prosesnya seperti itu. Persyaratannya tadi sudah, sekarang prosesnya tadi pun sudah. Kemudian kita masuk ke biaya. Nah, seperti ini, geng. Jadi total biayanya untuk total yang karantina 14 hari, sekarang ini 14 hari, sebesar Rp4.820. Sebetulnya untuk biaya karantina itu adalah 4.700. Oke, dan ada tambahan 120 itu untuk RTK atau antigen test. Risit pembayaran ini saya ambil kemarin tanggal 25 bulan Mei. Dan masa berlaku karantina sudah diperpanjang ke 14 hari sebelumnya, 10 hari sudah diperpanjang ke 14 hari dengan total biaya 4.820. Nah, begitu gambarannya, geng. Kemudian proses dan persyaratan yang harus kita lewati. Apakah teman-teman semuanya masih mau masuk? Keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Cuma saya berpesan untuk teman-teman TKI yang masih memegang PLKS atau pas lawatan kerja sementara yang masih valid, posisi masih di Malaysia, berpikir 2-3 kali untuk berencana cuti balik kampung. Karena apa? Selain prosesnya ribet, kemudian biaya yang harus kita keluarkan untuk karantina tergolong cukup fantastis. Oke, yang kita kruskan sekarang ini total kalau tukaran kita pakai yang 3.400 per Rp1, jadi 16.388.000. Itu kalau kita convert ke rupiah. Cukup fantastis, bukan? Dan perlu gengku semuanya ketahui, biaya 16.338.000 itu untuk biaya karantina setelah tiba di Malaysia saja. Bukan biaya dari kampung kita menuju ke Malaysia. Transport dari kampung ke Malaysia belum termasuk lagi. Itu tergantung tingkat kejauhan atau posisi lokasi kita di mana. Oke, itu rinciannya. Kemudian cara bayarnya gimana, Bang? Oke, jadi begini, ada dua sistem pembayaran. Yang pertama adalah bank in atau bank online ke karantina. Yang kedua bisa membayar cash sesampai atau ketibaan di Malaysia. Jadi yang perlu kita persiapkan kalau kita susah mau bank in, simpan duit cash 4.820. Setelah ketibaan nanti akan kita bayarkan langsung melalui petugas KKM atau petugas karantina, begitu, geng. Dan semua prosesnya nanti KKM yang akan uruskan sesampai di karantina. Satu lagi, geng, perlu geng-gengku semuanya ketahui, untuk pengurusan My Travel Pass ini dilakukan oleh majikan atau nama company yang tertera dalam permit kerja kita. Ini untuk pemegang PLKS atau pas selawatan kerja sementara. Dan untuk sistem pembayarannya, memang kalau ikut aturan, memang majikan yang harus menanggung biaya karantina. Meskipun demikian, ini tergantung kepada majikan kita sendiri, sama ada
kedepannya akan dipotong gaji ataupun memang free dari majikan. Ini tergantung dari kebijakan majikan atau company kita masing-masing. Dan untuk pemegang visa ikut istri atau ikut suami, memang nggak ada majikan, ya biaya sepenuhnya ditanggung persendirian. Begitu, geng. Baik, geng, demikian informasi ini saya update, dan pastinya ikuti terus channel Faro BMI. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan padamkan tombol subscribe-nya, agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI. Saya akhiri video ini, ada kurang lebihnya saya Faro BMI mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.